Shalom Sobat Kristiani yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita bersama-sama bersekutu di dalam nama Tuhan kita. Dan hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Mari kita buka Alkitab kita tertulis dalam Matius 24 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-28. Saya akan membacakan untuk kita. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakan terlebih dahulu kepadamu. Jadi, apabila orang berkata kepadamu, lihat, ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ. Atau lihat, ia ada di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan Anak Manusia. Di mana ada bangkai, di situ burung nazar berkerumun. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita tadi membaca nats firman Tuhan hari ini, kita dibawa pada nubuatan Yesus tentang keadaan akhir dunia yang sangat mengerikan. Kita dibawa pada gambaran tanda-tanda kehidupan terakhir, di mana akan terjadi sesuatu yang sangat mengerikan, yang bahkan kita tidak tahu kapan itu terjadi. Dikatakan dalam nats ini bahwa ketika masa itu datang akan terjadi siksaan yang dahsyat, dan segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Jika kita membayangkan hari itu, seolah-olah kedatangan hari itu membuat kita merasakan takut yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bahkan kedatangan hari itu ditandai dengan kehadiran nabi-nabi palsu, kehadiran Mesias-Mesias palsu yang menganggap dirinya adalah penguasa, bahkan yang diagungkan oleh orang-orang sebagai Tuhan. Ketika hari terakhir itu dinubuatkan, Tuhan juga memberikan peringatan sejak dari awal, mengingatkan supaya kita orang percaya mempersiapkan diri jikalau hari itu tiba. Tidak hanya mempersiapkan kehidupan jasmani dengan baik, tetapi lebih dari itu mempersiapkan kehidupan rohani menjadi lebih baik lagi. Keselamatan itu tidak lagi berbicara tentang dunia, tetapi keselamatan itu menyinggung tentang iman kita. Sudah seberapa siapkah iman kita ketika hari itu datang? Sebab sesungguhnya tidak ada manusia pun, seorang pun yang mengetahui datangnya hari terakhir itu. Tetapi Allah mempersiapkan hari itu di mana tak seorang pun yang mengetahui kapankah hari itu tiba. Satu hal yang pasti, saudara yang terkasih, dan yang kita imani, bagi penjahat
hari itu adalah hari yang sangat menakutkan. Karena dia sadar bahwa ketika hari itu datang, maka dia akan dihukum. Tetapi bagi kita orang percaya, sesungguhnya hari itu adalah hari yang penuh sukacita. Karena kita mengimani bahwa kita akan bersama-sama dengan Allah di kehidupan yang kekal. Tidak akan ada lagi ratap tangis. Tidak akan ada lagi beban kehidupan. Tidak akan ada lagi kesusahan. Tidak akan ada lagi permusuhan atau pertengkaran. Dan ingatlah sobat Kristiani, tak seorang pun yang tahu kapan hari itu datang. Sebab dikatakan dalam firman ini bahwa akan ada orang yang datang mengaku sebagai nabi palsu, sebagai Mesias, seolah-olah dia tahu kapan hari terakhir itu datang. Dia nabi palsu yang seolah-olah akan membuat kita merasakan ketenangan, karena mereka akan muncul dengan memberikan tanda-tanda mukjizat yang justru akan menyesatkan kita. Sobat Kristiani, nats firman Tuhan hari ini mengatakan jangan percaya kepada mereka. Sebab hanya Allah saja yang tahu kapankah hari itu datang. Sekali lagi, hanya Allah saja yang tahu kapan hari itu datang. Oleh karena itu, jika memang hanya Allah yang tahu kapankah hari terakhir itu datang, jangan jadikan kedatangan Yesus Kristus ini menjadi perkara yang harus kita pertanyakan. Tidak ada kuasa bagi kita untuk mempertanyakan kedatangannya. Dan jangan juga menghabiskan waktu dengan mempertanyakan tentang kapan hari itu datang. Hari itu pasti datang. Semua orang akan dihakimi seturut dengan perbuatannya di dunia ini. Apakah kamu layak untuk masuk dalam kehidupan kekal, atau justru kita akan dibuang dalam hukuman yang kekal? Yang pasti, sobat Kristiani, selama bumi masih ada, hidup masih tetap berlanjut, kegiatanmu masih tetap berlanjut, pekerjaanmu masih tetap berlanjut, sekolahmu masih tetap berlanjut, harapan-harapanmu masih tetap akan kamu raih, cita-citamu harus tetap kamu capai, kenyataan hidup harus tetap kita jalani. Artinya semua proses kehidupan masih tetap harus dilanjutkan sembari menunggu kedatangan hari terakhir itu. Oleh karena itu, sobat Kristiani, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita selama kita hidup di dunia ini. Meskipun saat ini kita sedang sibuk dengan kegiatan-kegiatan kita masing-masing, yang pasti selalu tetap bersandar kepada Allah dan andalkan Dia. Meskipun saat ini kita sedang mengalami pergumulan yang sangat berat di tengah-tengah kehidupan kita, baik itu di pekerjaan kita, baik itu di tengah masyarakat atau di tengah-tengah keluarga kita, jangan berhenti meminta pertolongan kepada Allah. Berseru meminta belas kasihannya. Tuhan tidak akan diam bagi mereka yang meminta kepadanya. Meskipun saat ini sobat Kristiani, kita sedang menunggu jawaban-jawaban doa yang lama belum juga terjawab. Ingatlah, jangan berhenti berdoa. Berdoa terus sembari kita berusaha. Dan dalam usaha itu, maka saudara akan menemukan jalan keluar. Dalam usaha itu, saudara akan menemukan jawaban dari Allah. Dan ingatlah bahwa dalam doa, kita harus tetap mendengarkan suara Tuhan. Apa yang menjadi keinginan Tuhan dalam hidup kita. Dan hanya orang-orang yang mau melakukan kehendak-Nya, dia akan menemukan rancangan Tuhan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, sobat Kristiani, lakukanlah apa yang baik, yang berharga, dan yang berguna di hadapan Tuhan. Inilah cara kita hidup dalam anugerah-Nya dan menanti kedatangan-Nya. Amin.